sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mohon berkenan untuk memberikan sambutan Ibu Eko Rini Listiawati untuk pengajian pada malam hari ini. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini untuk kalau di flyernya Muhammadiyah with You ini ke 165 ya. Muhammadiyah with You dilaksanakan jadi hampir setiap hari dan ini adalah hari ke-165. Alhamdulillah MCCC DIY Pak Purwati dan tim selalu memfasilitasi pertemuan ini. Matur nuwun Pak Purwati dan tim, dan kita konsisten selalu ada untuk bersama dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang isolasi mandiri atau pernah menjalani isolasi mandiri, dan Bapak Ibu yang mengelola atau memfasilitasi saudara-saudara kita yang isolasi mandiri untuk mendapatkan siraman rohani maupun tambahan pengetahuan yang kita upayakan melalui pertemuan setiap malam hari ini. Untuk kali ini yang akan memaparkan materi bersama dengan kita, Dr. Muhammad Arifuddin, SPOT. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, juga Ketua Majelis Tabligh PDM Sleman ya. Yeah. Tabligh PDM Sleman. Matur nuwun Dr. Arifuddin yang telah hadir bersama dengan kami. Dan ini bukan yang pertama kali kita bersama dengan Dr. Arifuddin. Beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah bersama dengan Dr. Arifuddin. Dan mungkin juga nggak akan bosan Dr. Arifuddin, nanti akan nyuwun lagi untuk episode berikutnya. Jadi jangan bosan bersama dengan kami. Bapak Ibu partisipan atau peserta Muhammadiyah with You, kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat dan ini bisa disebarkan ke siapa saja saudara-saudara kita, teman yang membutuhkan. Jadi tidak terbatas hanya di lingkungan Muhammadiyah saja. Di luar lingkungan Muhammadiyah apabila berkehendak untuk mengikuti, itu kita persilahkan. Beberapa waktu yang lalu kami di MPK UPP itu mengadakan seminar terkait dengan dampak psikososial yang dirasakan oleh tenaga kesehatan maupun penyintas COVID ini ternyata cukup tinggi. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri karena merasa kesendirian dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu tempat dulu awalnya mungkin hanya curhat, sekarang bisa menjadi tempat untuk meningkatkan iman kita sehingga imun bisa kita menjadi aman dan imun kita juga naik sehingga kita bisa menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan masih terus selalu ada narasumber yang bersedia berkenan meluangkan waktunya untuk bersama dengan kita setiap malamnya. Demikian sekali lagi matur nuwun Pak Purwati dan Dr. Arifuddin serta seluruh tim yang selalu sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin 1-2 ada kekurangannya, kami mohon maaf atas itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Ibu Dr. Eko Rini Listiawati atas sambutan yang telah diberikan dalam pengajian pada malam hari ini. Baik, sebelum materi berlangsung, mohon izin untuk menyapa Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Selamat bergabung di Zoom pengajian pada malam hari ini, Bapak dan Ibu dimanapun berada dari berbagai wilayah manapun. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan tema Tauhid Kunci Surga
yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Arifuddin SPOT. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Yang pertama, saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Dr. Ekorini dan juga kepada Syekh Al-Ustadz Purwadi yang sudah dengan kesabarannya nunggoni kita semuanya di setiap malam, juga dengan usahanya semuanya semoga mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau Dr. Ekorini itu kalau di rumah sakit bagaimana pasien di UGD belum dapat ruangan untuk masuk, numpuk di UGD, kondisi teman-teman tenaga kesehatan semuanya ini masih menyempatkan untuk ikut pengajian. Fa jazakallahu khairan katsiran. Allahumma hdiha wa iyaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya justru yang menyampaikan ya mugi-mugi nggih mboten sami bosen ketemu dengan saya. Ini apalagi ada sahabat saya dari Ngaglik ini Pak Masud ini yang juga ikut hadir. Masya Allah ini beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bapak-bapak yang lainnya yang tidak terlihat di layar saya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya menyampaikan supaya nanti kalau kelihatan cuman wajah saya itu enggak menarik. Nah, ini kelihatan slide. Insya Allah yang akan saya bacakan adalah satu ayat-ayat Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, dan komentar-komentar para ulama tentang ayat dan hadis tersebut. Supaya kita mendapatkan barokah dari pertemuan kita malam hari ini, kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis Nabi SAW. Dan juga teman-teman yang saat ini sedang menjalani isolasi, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan juga ganjaran yang lebih oleh karena kesabaran menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba min musibatin. Tidaklah seseorang itu terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duri yang tertancap di kaki, yang nyubles kaki, illa kafarallahu lahu dzunubahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gogrokkan dosa-dosanya yang telah dilakukan yang telah lalu. Digogroke dosa-dosane amargi sabar ngadepi cobaan sakit saking Allah Subhanahu wa taala. Dan betul yang disampaikan Dr. Ekor ini tadi, saya punya murid yang bekerja di Wisma Atlet. Di antara briefing dari senior-senior yang sudah lebih dulu masuk ke sana itu adalah hati-hati. Apabila ada potensi-potensi penghuni-penghuni shelter Wisma Atlet itu sudah beberapa itu sudah melakukan tentamen suicide. Percobaan basa London ini ngelalu. Karena merasa kesepian, kemudian merasa
nanti nek mulih ya didoi karo tanggane. Di rumah orang lewat depan rumahnya saja sudah diumumkan di grup WA RT, hati-hati omahe bukai ojo liwat ngarep. Di sini COVID mubal-mubal. Nah, ini semuanya bisa menurunkan semangat hidup dan imunitas. Alhamdulillah MCCC PWM ini memiliki acara yang insya Allah bisa mengisi kekosongan kita semuanya, sekaligus menambah pengetahuan dan insya Allah menambah pahala. Kenapa tauhid? Oleh karena kata para ulama yang namanya tauhid itu ghayah atau tujuan kita. Kita ini hidup ini untuk apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan jawaban. Janiki kula panjenengan niku gesang urip wonten donya niku tujuane napa? Napa namung kulineran esuk teng rata-rata mengke awan teng napa niku lotek terus bengi teng pecel lele, ayam goreng, pados kopi koplok napa kopi napa kulineran sana ke sini, kemudian kita tujuan kita ini karir tertinggi kita misalkan nanti saya misal sebagai dosen tuh mencapai gelar tertinggi misalkan atau apa, atau golek duit numpuk duit tiap hari itu hitung-hitungannya bagaimana cara mendapatkan dapat ini dapat itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawaban wama, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan jin dan manusia. Ini artinya kita, Pak. Bu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Sekali lagi ini mohon maaf kalau tulisannya jelek. Ini kalau jadi dokter tulisannya kurang elek niku kurang mantep niku pasiennya. Dokternya kok tulisannya apik. Niku jojo ora dokter kayaknya. Nah, kemudian illa Allah ciptakan jin manusia tujuannya adalah liya'buduni, yaitu menyembah kepadaku. Jadi kata-kata liya'buduni ini asalnya adalah menyembah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kula panjenengan diparingi umur, diparingi badan, diparingi kesempatan, kesehatan, jebulane niku tujuane ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah manusia itu diperintahkan. Setelah Allah mengatakan diciptakan dalam surah Ad-Dariyah 56, kemudian Allah menegaskan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha, untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan menyembahnya itu muhlisin, dengan murni. Nah, ini bab murni ini mangkih ada pembahasannya di belakang. Apa yang disebut dengan murni, melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahuddina hunafa, sebagai agama yang lurus tauhidnya. Dua ayat ini menunjukkan bahwa kita ini hidup ada tujuannya. Yang kedua, kenapa tauhid ini penting, Bapak, Ibu-ibu, para sederek? Amargi Rasulullah SAW kados para nabi ingkang saderengipun, kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl, walaqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh kata Allah, sungguh-sungguh saat tenane kami utus
fi kulli ummatin, setiap umat, setiap kurun rasulan. Mesti onten rasul. Tujuan rasul mereka ani budullah, untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tapi tidak cukup hanya mentauhidkan Allah. Ternyata ada perintah yang lain kepada para nabi, yaitu perintahnya wajtanibut taghut, dan menafikan sesembahan selain Allah. Terus satu mentauhidkan, sedangkan yang kedua mesti menafikan sesembahan, tujuan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas para rasul, termasuk tugasnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu menyeru kepada manusia, ini dakwah beliau Shallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Apa yang beliau seru? Qulu, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yang merupakan tugas para nabi semuanya sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, menawi sampun ngucap la ilaha illallah, lantas iman dumateng la ilaha illallah, tuflihu, lajeng akan beruntung dunia akhirat. Nah, termasuk dahulu Abu Sufyan ketika masih musyrik itu pernah diutus oleh Quraisy kepada Heraklius, Raja Romawi. Orang-orang Quraisy ngutus Abu Sufyan ke Raja Romawi, ngojo-ojoi supados Raja Romawi ampun kepencut Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu itu. Lantas Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, Mas Abu Sufyan, niku ponaane panjenengan yang ngaku sebagai nabi, yang jenengan niku ngojo-ojoki kula supados sampun percaya, niku dakwahe kados napa? Nah, Rasulullah di awal-awal dakwah sebagaimana diceritakan oleh Abu Sufyan, sebagaimana tadi dalam hadis, mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Abu Sufyan mengatakan, piyambakipun niku aja-aja ubudullahu wahdah, tauhid malih. Terus pertama niku tauhid, nyembah Allah, lajeng ngirii sesembahan selain Allah, termasuk para berhala-berhala. Padahal orang-orang Quraisy sudah biasa nyembah berhala-berhala yang banyak. Mereka kalau tandur wonten dewone. Mereka kalau mau bisnis ada berhalanya. Nek kados cara teng mriki nun sewu, nek ajeng bikak toko napa niku wonten larungane teng mriko. Wonten syarate kados ngeten. Siapa yang diminta? Yang diminta adalah danyange ngisor wit napa, wit kambil napa wit napa. Karena mereka sudah biasa mensekutukan Allah. Maka dikatakan wala tusyriku. Mereka Rasulullah menyeru jangan mensekutukan Allah. Jadi yang satu beliau berdakwah tauhid dan menjauhi syirik. Kemudian tauhid menika kados pundi kok saged dikatakan urgent, paling penting. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi
itu berfirman dalam ayat 110, faman kana, siapa saja, yarju, berkeinginan, liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah. Bertemu ini maksudnya adalah karena tidak ada orang-orang yang bisa bertemu kepada Allah kecuali dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kenikmatan penghuni surga adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat seseorang yang kepengen punya ngen-ngen untuk masuk surga, kita semua tentu punya keinginan masuk surga. Amargi nek teng swarga niku boten enten masuk angin, boten enten udanan, boten enten kok panganan pun wayu, boten enten kok panganan pahit, semuanya yang enak-enak. Ndak ada kok dengkule kletak-kletuk, dolan teng PKO ketemu dokter ortopedi, ndak ada. Semua di surga itu kenikmatan yang mala ainun ra'at. Yang mata kita di dunia itu nggak pernah lihat kenikmatan seperti kenikmatan surga. Wala udhunun sami'at, nggak pernah telinga kita itu mendengar kenikmatan seperti di surga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan juga belum pernah terbayangkan dalam benak kita. Nah, terus kita itu mau membayangkan yang seenak apapun nikmat teng swarga luwih penak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, fal ya'mal, milo ngamal. Ngamal nopo? Amalan solihan. Nah, amal soleh menika onten syaratipun. Syarat pertama amal soleh nggih menika ikhlas. Boten dipun tampi amal menawi boten ikhlas. Yang nomor kali syarat amal menika naminipun mutabaah. Apa yang disebut mutabaah? Mutabaah menika nderek contoh atau mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidaklah amal itu disebut amal soleh kecuali yang pertama ikhlas lillah, yang kedua mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ada contohnya. Maka syahadat kita itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang pertama itu kita menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua kita beribadah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah amal soleh, maka ada yang perlu diperhatikan. Wala, jangan sekali-kali yusyrik, mensekutukan Allah bi'ibadati rabbihi ahada. Tidak boleh Allah itu dibuat sekutu-sekutu selain Allah. Sehingga ya kadang-kadang ibadah pada Allah, kadang-kadang ibadah untuk yang lainnya. Ada enggak ibadah yang seperti ini? Ada. Yaitu riya. Kita itu beribadah bukan mencari ridha Allah, tapi ternyata mencari ridha manusia. Nah, ini yang disebut dengan niat kita bukan ikhlas, tapi mengharap ridha manusia. Wah, ini disebut syirik kecil. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak sama sekali. Hanya amalan yang kecampuran syirik, amalannya rusak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah kalau amalan itu murni ditujukan kepada selain Allah. Misalkan beleh kurban itu adalah ibadah. Tidak boleh boten pareng kok beleh ning beleh dilarung ben jaluk selamat teng penunggu pantai utara misalkan. Ini ben perjalanan selamat, ini beleh pitik ndase dilarung teng pantai Marina Semarang misalkan. Boten pareng.
niki ibadah ingkang kelebet kepada selain Allah. Ini bahaya. Ini resikonya adalah pelaku dosa kemusyrikan. Ya, tidak bisa kita langsung mengatakan, oh berarti kayak kafir. Tidak. Hanya dia itu melakukan dosa yang secara teori itu adalah dosa syirik. Akan tapi pelakunya tidak langsung kemudian otomatis dikafirkan, tidak demikian. Ada syurutnya, ada langkah-langkahnya untuk mengkafirkan seseorang. Ini mohon maaf, ada yang misalkan tidak ada kelompok-kelompok yang mudah sekali mengkafirkan. Tidak baiat dengan imamnya langsung dikafirkan. Murtad. Mudah sekali seorang itu mengkafirkan. Sedangkan seseorang saja melakukan perbuatan dosa syirik itu tidak langsung dikafirkan. Banyak kisah Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau itu menceritakan ada seseorang yang tersesat di hutan, kemudian bekalnya itu digandulkan di keledainya, jebule keledainya tersesat, wis digoleki nang ndi-endi sudah panas, kemudian sudah putus asa, wis mungkin ini akhir hidupnya, kemudian ternyata keledainya itu ujuk-ujuk nongol. Maka kemudian dia mengatakan saking gembiranya, ya Allah, ana Rabbi wa anta abduka. Harusnya itu, ya Allah, anta Rabbi wa ana abduka. Ya Allah, saya itu hamba dan engkau Tuhanku. Segala puji bagi engkau. Kualik mengatakan, ya Allah, saya Tuhan, kamu hambaku. Saking senengnya. Tidak langsung kafir itu ucapan. Tapi kemudian ditabayun dan lain sebagainya. Tidak langsung serta-merta begitu mudah menyatakan orang lain itu kufur. Kemudian bagaimana dasar bahwasanya tauhid itu pintu surga? Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, sinten tiang mata wafat wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten mawon tiang engkang wafat dan dia mengilmui, dados harus memiliki ilmun. Terus tauhid menika wonten ngilmunipun, boten namung ucapan. Kalau cuman ucapan maka masih kurang. Mengilmui la ilaha illallah swarga pun. Dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan tauhid ini juga syarat diampuninya dosa. Dalam surat An-Nisa ayat 48, itu Nisa-nya S-nya double itu karena salah copy paste itu. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru mboten bakal paring ampunan an yusyrika bihi, sinten mawon tiang orang yang mensekutukan Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni duna dzalika liman yasha. Selain syirik, peluang diampuni ada, tapi syirik tidak ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Dosa tumpuk undung. Tapi ketemu Allah, la tusyriku bi syai'a, tidak syirik, maka Allah Subhanahu wa taala bawakan ampunan sebesar dosa yang dilakukan. Jadi ini syarat diterimanya amalan dan diampuninya dosa dan masuk surga adalah tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Bahkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir lisannya diucapkan la ilaha illallah,
swarga. Nah, Wahab bin Munabbih, seorang ulama dari kalangan salaf, ditanya, wahai Syekh, wahai Imam, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Betul. Bala. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Jadi tidak ada kunci kecuali ada gigi geriginya. Nah, terus kunci ini nek polosan boten saged buka kunci, tapi ada gigi geriginya. Demikian pula tauhid. Fa in ataita miftah lahu asnan futihalak. Nah, terus tauhid menika mboten cekap namung ucapan, tapi harus ada ilmunya dan harus diterapkan. Baru bisa buka kunci swarga. Nah, yang akhir, Bapak, Ibu-ibu, para sederek, saya ingin menyampaikan ternyata orang-orang musyrikin yang Rasulullah SAW memerangi mereka di Mekah dulu, mereka dalam surat Az-Zumar itu ketika ditanya, walladzina, orang-orang yang ittakhadhu, mengambil, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, aulia, pelindung. Ketika mereka ditanya, terus onten penyembah berhala. Onten penyembah berhala zaman Rasulullah rumiyin niku ditanya, dan juga para penyembah berhala di zaman Nabi yang terdahulu. Dalam Az-Zumar Allah katakan, kalau ditanyakan kepada mereka, lah kok kalian nyembah selain Allah, kok nyembah berhala? Maka mereka menjawab, mana butuhum, oh boten, sorry Mek, kita itu tidak nyembah mereka, tidak nyembah berhala, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka ingin DP mendekatkan diri kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi mereka ini sudah nyembah berhala, sudah menuhankan berhala, tapi ternyata mereka juga nyembah Allah. Bahkan mengatakan bahwa nyembah berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ucapan la ilaha illallah itu dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah, itu tok tidak cukup. Karena mereka orang kafir pun juga tahu. Tapi yang jadi masalah adalah mereka menyembah juga selain Allah. Ini yang disebut dengan syirik, mensekutukan Allah. Jadi dia nyembah Allah, tapi dia juga nyembah selain Allah. Dia menyembah Lata, Uzza, Manat. Dia nyembah sesembahan selain Allah. Maka dia tetap dikatakan musyrikin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya cintai rahimakumullah, kita mesti memurnikan tauhid. Jadi tauhid niku kedah murni. Apa yang bisa menggambarkan murni? Saya itu kalau punya pasien di rumah sakit itu kan tanya, Pak Dokter, yang harus saya konsumsi karena tulang saya patah itu apa? Saya katakan harus nasi, lauk pauk, sayur, buah, susu. Nah, terus nek susu niku mereknya nopo? Saya bilang susu tanpa merek. Loh, kok susu tanpa merek loh? Yang langsung dari sapi. Oh, murni maksudnya. Betul, Pak, murni. Nah, kita ini sudah terbiasa kena iklan kanan kiri,
Sehingga nyebut susu sapi saja harus ditambahi murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl mencontohkan bagaimana murni itu dengan perumpamaan labanan khalison, susu murni yang keluar dari perut sapi. Yang keluar dari perut sapi itu susu murni itu min baini farsin, bebas dari feses, wadamin, dan darah. Tidak ada campurannya. Perut sapi ada fesesnya, juga dia ada aliran darahnya, tapi keluar susu tok. Inilah yang disebut dengan tauhid murni. Tidak ada persembahan, ibadah, doa, beleh, nazar, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau sudah nyembah Allah, kemudian tidak jaluk selamat, misalkan lewat witringin, kemudian mergo wedi mbah metamit nyuwun selamat, jaluk selamatnya kepada danyangi witringin, maka ini tidak boleh yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita tauhid yang murni. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mas Irwan. Monggo Mas Irwan. Baik, terima kasih kami haturkan pada Bapak Dr. Muhammad Arifudin untuk materi yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita sekarang berada pada sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya, kami mohon untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu, J. Monggo Bapak dan Ibu. Dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat atau kotak chat yang tersedia di dalam Zoom ini, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami persilakan pada Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi. Yang pertama, Bapak dan Ibu mengaktifkan suara terlebih dahulu, yaitu memberikan mode unmute pada Zoom Bapak dan Ibu. Apabila terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat untuk bertanya kepada narasumber. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan di room chat, Bapak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Widya Rinanti. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keistiqomahan agar tidak tercampuri hal-hal yang berbau musyrik? Gitu, Bapak. Oke, Ibu Widya, napa Mbak Widya menika? Yang mesti kita jaga adalah yang pertama, kita harus senantiasa mempelajari dan mendalami ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang ilmu tauhid. Masih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga keistiqomahan, itu kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa lurus tauhidnya, murni tauhidnya. Karena kalau kita ini berteman, itu beresiko.
beresiko dijak. Nah, kemudian dijai, ayo Bu, kita jadi panitia upacara. Niki upacaranya itu mau bikin demit, nanti demitnya diarak, mubeng, terus nanti demitnya dibeleh di petilasan sana. Ben ojo nganti kampung kita itu kena pagebluk atau kena bala. Ben tidak kena bencana. Corone niku wau beleh wujud sing dianggap demit dihubungke teng kampung, kemudian di petilasan di pinggir gunung atau ada batu dibeleh di situ ben jaluk selamat kepada penunggu. Nah, ini kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini, wah enggak ora penak ya wis rapopo lah, tak melu. Awalnya melu, lama-kelamaan bisa yang beleh kita. Maka kita mesti menjauh dari lingkungan yang seperti ini. Karena enggak enak kita dengan teman kita, itu resikonya neng akhirat khalidina fiha. Kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mencari lingkungan itu adalah yang paling utama, mencari teman-teman yang soleh. Katen? Baik, terima kasih Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Untuk selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum penutup. Sekali lagi monggo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, karena masih ada waktu yang cukup juga untuk berdiskusi. Apabila terkendala oleh sinyal, karena sekarang situasinya lagi hujan juga, Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room chat atau kotak chat yang tersedia begitu. Mohon izin tanya, Dokter. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dokter, dalam masa pandemi ini kan banyak sekali diskusi-diskusi berkaitan dengan kaitannya antara menegakkan protokol kesehatan, misalnya sholat menjarangkan jamaah, sholat memakai masker dengan dalil-dalil. Sekarang ini kan juga jadi ada diskusi tentang itu ya. Ini gimana ini dokter? Allah juga, virus ini kan sebenarnya juga makhluk Allah yang diciptakan. Nah, jadi gimana ini implementasi dari menjaga kemurnian tauhid tadi supaya tidak kepleset, itu mohon pencerahannya dokter. Terima kasih. Matur nuwun. Al Ustaz Purwadi mereka memang Allah Subhanahu wa taala itu dalam banyak ayat itu Allah berfirman ala kulli syai'in qadir, itu fa'alul lima yurid, semua itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dan yang utama adalah kita bertawakal kepada Allah dengan cara berdoa. Kita pasrahkan karena pandemi ini dari Allah, tidak bisa ada yang bisa menghilangkan pandemi ini kecuali qudratullah, adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan bala ini, izalatil bala, mengangkat bala ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya pada Allah dengan doa. Tetapi kata Rasulullah SAW, yang namanya tawakal itu tidak bisa cuman pasrah tok. Kata Rasulullah, yang namanya tawakal itu mesti ngiket. Ngiket keledai baru tawakal.
Tawakal itu disebutkan para ulama mesti ahdul asbab, mengambil sebab baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman menyerahkan pada Allah tetapi tidak berusaha menjaga dirinya, tidak berusaha menetapi protokol kesehatan, maka ini namanya itu betul di satu sisi berusaha mengatakan saya tawakal, tapi di sisi lain itu mengingkari sunnatullah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah, tidak langsung semua Islam, tidak. Usahanya itu, waduh, darah dan air mata, diusir dari Mekah. Padahal Rasul orang terbaik, akhlaknya paling baik. Jadi bukan masalah tawakal kemudian selesai enggak, tapi mesti ahdul asbab, yaitu mesti ngikat tali supaya kewani tidak ucul. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan tadawau, carilah tombo, carilah bagaimana cara kesembuhannya. Carilah, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan kebinasaan. Ucul orang maskeran wis rapopo. Engko nek pancen loro ya saka Gusti Allah. Betul, sakit dari Allah, tetapi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Terus ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri itu jumlahnya banyak, termasuk juga yang banyak ayat tentang tawakal, dan dua-duanya nggak bisa dipisah. Makanya salah satu ikhtiar saya juga sudah divaksin 2 kali ini Pak Pur. Ini di Gamping saya termasuk yang pertama. Karena Pak Direktur dan Bu Wakil Direktur tidak memenuhi syarat divaksin. Nyuwun divaksin mboten angsal e. Nah, itu makanya kula-kula maju niku. Baik, pertanyaan akhir di chat saya bacakan Mas Irwan. Oh, nggih, monggo Pak. Saking Mbak Kisti menika rencang kula. Menawi terstruktur, nggih alhamdulillah jenengan boten teng struktur, boten dados pegawai kecamatan, dados kudu melu mbeleh BKK. Untungnya jenengan teng PKO, Mbak. Ini patut disyukuri niku. Jenengan kok ketompo PNS pegawai kecamatan Gamping, wah itu tiap sapar itu harus bikin BKK itu. Alhamdulillah jenengan di tempat, ya, saya juga bersyukur di lingkungan Rumah Sakit Persyarikatan yang sholat 5 waktu kita bisa bebas. Ya kalau pandemi ini tentunya ada batasan dan aturan-aturan tertentu, kaidah-kaidah tertentu, termasuk ada uzur tertentu yang disampaikan juga oleh Majelis Tarjih dan juga para ulama di seluruh dunia. Nah, terus alhamdulillah pun ngoten mawon. Mula mboten sah daftar PNS jenengan Mbak Kisti. Ya ora ketompo wong umure wis liwat. Baik, yang berikutnya untuk menuju kemurnian tauhid, terhindar dari syirik. Bagaimana kita sendiri ketika diajak mengikuti gerakan-gerakan keagamaan yang lain, ya. Yang pertama, kita harus punya prinsip, dan punya prinsip niku bukan berarti kita benci. Kita itu nun sewu, kula mboten nderek nek acara-acara kados mekaten, kula nggih wonten acara yang lain. Karena acara yang lain tidur itu kita juga punya acara. Kita golek acara, mau makan juga acara. Nggih, kula nun sewu wonten acara, tentu tidak dengan mengatakan, waduh, Mas, niku acara syirik. Wah, itu bisa gegeran kalau seperti itu. Niku syirik, dados kula mboten melu musyrik. Nah, niku ndak demikian. Kita yang pertama menghindar, saya ada acara lain. Nanti lama-kelamaan teman kita akan bertanya,
Kok ora melu ngapa to? Waduh, iki nek ibadah kepada selain Allah niku ora oleh. Nek ndonga itu langsung kepada Allah ya. Kalau beleh itu bolehnya ya berkurban dan nazar, kemudian infak dan sedekah, beleh wedhus hanya untuk Allah, ndak boleh beleh untuk yang selain Allah, ndak boleh nyuwun selamat kepada danyange ngisor ringin atau gunung opo. Tapi kalau kita langsung sampaikan, Mas, sorry Mas, syirik bro. Nah, itu mungkin agak berat, tapi kita melipir-melipir. Yang berikutnya yang paling penting kembali bahwa kita memperbanyak ikut kajian-kajian yang kajiannya itu isinya Quran dan Sunnah. Tapi itu tidak cukup. Quran Sunnah ternyata ditambahi harus baiat dengan imam. Wah itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Oleh karena Quran, hadis akan tetapi kemudian tidak dimaknai dengan perkataan para sahabat, para ulama, itu tidak pas. Ternyata Quran hadis ditafsirkan dengan imamnya, imam kelompoknya, tidak pas. Kita lihat fatwa-fatwa di Majelis Tarjih itu mesti Quran, kemudian hadis, mesti dicarikan perkataan para ulama terdahulu atau para sahabat untuk memperkuat penafsiran dan mengambil fatwa kesimpulan dari pertanyaan yang menafsirkan Quran dan hadis. Tidak bisa orang-orang yang masing-masing itu menggunakan pemikirannya sendiri. Kita lihat Quran, hadis, bawahnya siapa? Bawahnya ini para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi para sahabat-sahabat. Maka insya Allah ini pemahaman yang betul. Akan tapi kalau tidak ada, apalagi kalau kemudian ditambahi dengan budaya-budaya yang bertentangan, maka kita harus berhati-hati. Berkatan Mas Irwan, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Arifudin SPOT selaku pemateri atau narasumber pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah berada pada sesi akhir yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk tergabung ke dalam Zoom pengajian pada malam hari ini. Akan ada pengajian berikutnya yaitu di hari besok, di hari Senin, tentunya dengan pemateri dan penceramah yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu silakan bergabung lagi. Dan kita akan bertemu di hari Senin di jam yang sama, kita mulai pukul 19:45 gitu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.